Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gadis Raffadia M dengan NIM 2303588. Saya merupakan mahasiswi bimbingan dan konseling angkatan 2023 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pedagogik, yaitu mengenai Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, kita harus tahu terlebih dahulu mengapa kompetensi pedagogik itu penting bagi seorang guru atau tenaga pendidik, khususnya guru BK. Penasaran kan? Yuk kita simak video berikut ini. Kompetensi pedagogik sangat penting bagi seorang guru atau tenaga pendidik, khususnya guru bimbingan dan konseling. Mengapa? Karena kompetensi ini memungkinkan mereka untuk menyampaikan materi atau layanan konseling dengan cara yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kompetensi pedagogik mencakup pemahaman mendalam tentang metode pengajaran, manajemen kelas, evaluasi, dan lain sebagainya. Dengan menguasai kompetensi-kompetensi tersebut, guru BK dapat merancang dan mengimplementasikan program bimbingan yang efektif, menyesuaikan pendekatan konseling berdasarkan kebutuhan individu siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Pengembangan kompetensi penting bagi seorang guru. Pedagogis merupakan landasan dalam memenuhi tuntutan dinamika pendidikan kontemporer. Sebagai agen perubahan di ruang kelas, guru tidak hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pelajaran secara efektif, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan individual peserta didik, teknologi yang berkembang pesat, serta tuntutan kurikulum yang terus berkembang. Nah, melalui pendidikan formal, kolaborasi dengan rekan kerja, kemudian pengamatan, dan refleksi terhadap praktik pengajaran, guru dapat memperluas cakrawala mereka dalam merancang pembelajaran yang berdaya guna dan relevan bagi peserta didik. Demikianlah, pengembangan kompetensi pedagogis tidak hanya merupakan tugas, tetapi juga keharusan bagi para pendidik yang berkomitmen untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan membangun bagi peserta didik mereka. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kompetensi pedagogik merupakan salah satu dari 4 kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang guru bersama dengan kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Selanjutnya, kita harus mengetahui terkait komponen-komponen utama dari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu penguasaan materi pembelajaran. Guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang materi yang diajarkan. Ini mencakup pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep yang diajarkan, kemudian keterampilan analisis yang baik, serta kemampuan untuk menjelaskan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah pemahaman tentang proses pembelajaran. Guru perlu memahami bagaimana peserta didik belajar dan berkembang, baik secara kognitif, emosional, maupun sosial. Hal ini meliputi pemahaman tentang berbagai teori pembelajaran, gaya belajar siswa, serta faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang ketiga yaitu perencanaan pembelajaran yang efektif. Guru harus mampu merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan minat dan tingkat perkembangan peserta didik. Hal ini meliputi menyusun tujuan pembelajaran yang spesifik dan dapat diukur. Kemudian memilih metode pengajaran yang sesuai, serta merancang aktivitas pembelajaran yang menarik dan juga relevan. Keempat, penerapan strategi pengajaran yang beragam. Guru harus memiliki repertoar strategi pembelajaran yang beragam dan mampu mengadaptasinya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ini meliputi penggunaan teknik pengajaran yang aktif, kreatif, dan kolaboratif, serta pemanfaatan berbagai sumber daya dan teknologi pembelajaran. Selanjutnya yang kelima adalah keterampilan manajemen kelas. Guru perlu memiliki keterampilan dalam mengelola kelas secara efektif, termasuk dalam hal mengatur suasana belajar yang kondusif, membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, mengelola perilaku peserta didik, serta memberi dukungan dan arahan yang tepat kepada peserta didik.
Yang keenam, yaitu pemahaman tentang evaluasi pembelajaran. Guru harus mampu mengevaluasi pembelajaran secara sistematis dan menyeluruh untuk mengukur pencapaian peserta didik serta menilai efektivitas metode pengajaran yang digunakan. Ini mencakup penggunaan berbagai teknik evaluasi, interpretasi hasil evaluasi, serta pemanfaatan data evaluasi untuk meningkatkan proses pembelajaran di masa mendatang. Selanjutnya yang ketujuh adalah pengembangan profesional berkelanjutan. Guru perlu memiliki komitmen terhadap pengembangan diri dan peningkatan kompetensi profesional secara berkelanjutan. Hal ini meliputi partisipasi dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan refleksi terhadap praktik pengajaran, serta upaya untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pendidikan. Kemudian, dari komponen kompetensi pedagogis tersebut, ada beberapa cara untuk mengembangkan kompetensi pedagogis itu sendiri. Yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan. Guru dapat mengambil bagian dalam program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan formal atau organisasi profesi. Pelatihan tersebut dapat mencakup berbagai topik seperti metode pengajaran baru, kemudian penggunaan teknologi pendidikan, manajemen kelas, dan yang lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu kolaborasi dengan rekan kerja. Berbagai pengalaman dan pengetahuan dengan rekan kerja dapat menjadi cara yang efektif untuk belajar satu sama lain, kemudian diskusi kelompok, pertemuan staf, atau sesi kolaborasi yang dapat membantu guru mengembangkan ide-ide baru dan mendapatkan umpan balik dari orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengamatan dan mentorship. Nah, observasi sesama guru atau mentorship guru yang lebih berpengalaman dapat membantu guru mengamati dan juga mempelajari praktik pengajaran yang efektif. Melalui pengamatan langsung, guru dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang berbagai strategi pengajaran dan teknik untuk memanajemen kelas. Yang keempat yaitu studi literatur. Membaca literatur terkait pendidikan, kemudian membaca lewat buku, jurnal, maupun artikel dapat membantu guru memperluas pemahaman mereka tentang teori-teori pendidikan dan juga praktik terbaik dalam melakukan pengajaran. Nah, selanjutnya yang kelima adalah partisipasi dalam seminar dan konferensi. Menghadiri seminar, konferensi, dan lokakarya pendidikan dapat memberikan kesempatan untuk mendengarkan presentasi dari para ahli dalam bidang pendidikan, berbagi ide dengan profesional lain, dan mengikuti sesi pelatihan yang relevan. Selanjutnya yang keenam adalah mengambil inisiatif pribadi. Guru dapat mengambil inisiatif untuk mengembangkan kompetensi pedagogis mereka sendiri dengan mencari sumber daya pendidikan online atau program sertifikasi yang relevan dengan bidang pendidikan mereka. Selanjutnya yang ketujuh, praktik mandiri. Melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri, kemudian mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan mencoba metode dan strategi baru dalam kelas merupakan cara penting untuk mengembangkan kompetensi pedagogis. Terakhir adalah feedback dan evaluasi. Menerima umpan balik dari peserta didik, rekan kerja, dan atasan dapat membantu guru memperbaiki kinerja mereka. Guru dapat menggunakan umpan balik tersebut untuk mengevaluasi dan merencanakan pengembangan lanjutan. Oke teman-teman semuanya, jadi itulah pembahasan terkait kompetensi pedagogik dalam pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik mendukung kolaborasi yang efektif dengan guru-guru lain untuk mengidentifikasi dan menangani masalah peserta didik yang dapat mempengaruhi prestasi akademik dan kesejahteraan mereka. Guru BK yang kompeten secara pedagogis juga dapat terus meningkatkan keterampilan mereka melalui pelatihan dan refleksi praktik, memastikan bahwa mereka selalu up to date dengan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan dan konseling, sehingga dapat memberikan dukungan yang optimal bagi peserta didik. Baik, cukup di sini pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.